Halo semuanya, saya hari ini lagi ada di Central Park, di mana lagi banyak meeting-meeting yang ada di sini ya. Orang-orang bisa datang ke sini untuk meeting-meeting, konglo-konglo yang datang ke sini ya kan. Jadi kalian kalau mau lihat journey ya, kalian mau lihat gimana cara mereka hidup, gimana cara mereka bikin bisnis, atau gimana caranya mereka mendapatkan klien, kalian bisa lihat di sini. Sekarang saya mau datang ke meetingnya mereka, saya mau wawancarai untuk kasih nasihat ke generasi muda, dan kita akan kupas satu persatu perjuangannya mereka itu sebenarnya gimana gitu loh guys. Perjuangan mereka dari nol sampai akhirnya jadi sukses itu gimana guys. Nah dari sana kita akan barge in ya, kita akan masuk ke kafe-kafe kayak biasa. Kita akan wawancari Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om untuk kasih nasihat ke generasi muda. So without further ado, kalau kalian mau lihat perjalanannya, ayo let's go sini. Permisi Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om, saya minta nasihat untuk younger generation. Saya wawancara orang-orang sukses kayak Om. Saya sudah wawancara CEO of Ticket.com, Bobby Saputra, and also seberapa konglomerat lain. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Jangan. Oke, permisi Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya sudah wawancara orang-orang sukses kayak Koko. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Koko? Saya sudah wawancara owner of Ticket.com dan seberapa konglomerat yang lain. Boleh nggak saya minta 1 menit? Oke. Ya nggak apa-apa. Itu biasa. Permisi Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya sudah wawancara owner of Ticket.com dan seberapa konglomerat lain. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Thank you ya. Oke, thank you. Permisi Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya sudah wawancara orang-orang sukses kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om untuk bisnis channel? Saya bangun bisnis channel. Saya sudah wawancara owner Ticket.com dan seberapa konglomerat lain. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Oke, lagi meetingnya. Sorry ya Om. So guys, kita baru saja ditolak 3 kali. Tapi saya percaya bahwa setiap penolakan adalah langkah pertama untuk kesuksesan ya. Saya nggak bakal nyerah, saya bakal melaju kesuksesannya ini. Let's go. Permisi Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya bikin bisnis channel wawancari orang-orang sukses kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya sudah wawancari orang-orang seperti owner of Ticket.com dan seberapa konglomerat lain. Saya sudah sukses dengan bisnis channel saya. Saya dalam sebulan saya bisa mendapatkan 30.000 subscribers di TikTok. Boleh nggak saya minta 1 menit saja dari Om? Saya nggak bisa ngomong banyak, bukan orang yang jago ngomong. Tapi Om terlihat sukses banget, bijak banget, dan berkarisma. Saya lihat Om itu sangat berwibawa. Boleh nggak saya minta 1 menit saja Om? Sorry, boleh masuk Om? Saya dengan siapa hari ini? Saya Venus, Mikael Venus. Om pekerjaannya di bidang apa? Saya dibilang IT. IT. Sudah berapa lama Om? 25 tahun lebih sih. Oh, sebagai profesional atau pengusaha? Saya profesional. Profesional. 20 tahun lebih ya? 25 tahun. Oh, sebenarnya apa yang menginspirasi Om terjun di bidang IT? Dulunya sih karena IT memang di zaman saya itu masih terbilang baru dan sangat menjanjikan. Jadi ya, itu saya ambil kuliah lagi dan segala macam, itu memang membuktikan bahwa dengan information technology itu membantu banget pekerjaan membantu saya. banget ya. Jadi Om itu di IT mana? Data analyst atau sebagai cyber security atau gimana Om? Saya lebih ke software dan bisnis proses analis. Proses analyst. Jadi sebagai data analyst sebagai gitu ya. Dalam 20 tahun kerja, apa tantangan paling besar? Human personality sih, kalau relation ke orang sih yang lebih banyak tantangannya. Kan tetap sistem itu sebagai sebaik-baiknya sistem dibuat, kalau nggak ada keinginan dari orangnya untuk memakai sistem itu ya berat. Terus gimana cara Om mengantisipasinya? Case in case, nggak pernah ada formula khusus untuk kita deketin people atau personal. Jadi harus lihat lingkungannya, situasinya, dan siapa orang yang kita ajak bicara itu sih. Bagi orang yang mau mulai kerja di dunia IT, apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan? 1, belajar terus. Kedua, selain tadi belajar teknis, juga bagaimana influence people. Yang ketiga, merangkum hasil pekerjaan kita sebagai manfaat untuk orang lain, value untuk orang lain. Value ya? Kalau boleh tahu, berapa cuan terbesar dalam setahun Om? Karena saya orang kerja, jadi standar aja sih. Standar aja. 2 digit M? 1 digit M? Nanti saya dikejar-kejar orang pajak. Cukup lah. Cukup untuk keluarga. Cukup untuk keluarga ya, segala gitu ya. Om punya anak nggak? 4. Wah, 4. Jadi Om kerja sebagai IT analyst dan punya 4 anak, itu sangat luar biasa Om. Luar biasa. Tapi ingat ya, buat anak muda kan, bukan karena kuatku, bukan karena hebatku, tapi karena Tuhan. Tuhan, kenapa Ya. itu? Apa dampak terbesar Tuhan kepada Om? Banyak banget. Bisa ceritain dong? Karena Tuhan kita ada aja jalan keluar.
Om dulu selalu percaya Tuhan nggak? Sangat. Baca buku nggak Om? Buku baca. Apa satu buku yang paling berdampak dengan Om punya kehidupan? Bahasa Indonesianya mencuri bagaikan artis, stolen by art. Saya lupa penulisnya, tapi judulnya Stolen by Art. Apa dampak terbesar buku itu kepada Om? Bahwa segala sesuatu itu, invention itu udah nggak pernah ditemuin orang lagi. Adanya pengembangan. Pengembangan. Ah. Kenapa itu adanya pengembangan daripada invention? Ya karena kan orang-orang di zaman kita udah hidup 2025 tahun kan. Itu pun Masehi, yang sebelum Masehi kita nggak tahu. Jadi invention atau penemuan-penemuan baru tuh sangat mustahil ada. Iya. Yang ada juga pasti Pengembangan aja. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Om? Tetap percaya Tuhan dan kerja keras. Kerja keras ya. Mungkin ada spesifik nggak? Mungkin kalau di IT itu kerja kerasnya sebagai gimana? Mungkin terjun di sekolah dulu atau gimana atau? Sekolah sangat penting, tapi kalau di IT nggak praktis sama juga bohong. Jadi menurut Om sekolah itu penting nggak dalam dunia profesional? Penting, apalagi di Indonesia. Om dulu sekolahnya di mana kalau boleh tahu? Saya S2 di UI, Wow. Bisa dibilang Om jenius. biasa lah. Kalau boleh tahu Om kerjanya di perusahaan apa? Kami di yayasan YBDA, Yayasan Bahtera Dwipa Abadi. Om sangat menginspirasi saya dan saya mendapati keanugerahan yang luar biasa bisa wawancari Om sini yang udah sukses ya. Semoga saya bisa kayak Om atau kalian bisa jadi kayak Om. Amin. Thank you banget Om untuk nasihatnya. Thank you. Permisi Om. Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya bikin bisnis channel wawancari orang-orang sukses kayak Om. Saya sudah wawancari konglomerat seperti ownernya tiket.com. Boleh nggak saya minta 1 menit saja untuk nasihat? Thank you banget ya Om. Permisi Om. Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya wawancari orang-orang sukses kayak Om. Saya bikin bisnis channel sudah 30.000 followers di TikTok dan 15. Saya sudah wawancari ownernya tiket.com dan juga konglomerat lain. Boleh nggak saya minta 1 menit? Stick dulu ya. Permisi Pak Hotman, boleh nggak saya minta 1 menit dari Pak Hotman? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya sudah wawancari Bobby Saputra, CEO Ticket.com, dan juga konglomerat lain. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Pak Hotman? Saya bikin business channel, Cerita Sultan. Saya minta nasihat tentang lawyer. Boleh nggak saya minta 1 menit saja? Thank you Pak. Saya dengan siapa hari ini? Hotman Paris. Om Hotman, pekerjaannya di bidang apa? I'm a lawyer. Lawyer. Sudah And berapa lama? businessman. Sudah berapa lama jadi lawyer? Lawyer 43 years. 43 years. Yeah. Dalam 43 years, apa tantangan paling besar di bidang lawyer? Yeah, how to win the case. How to win the case? Yeah. Gimana cara Om Hotman itu ada trik-trik nggak win case? Mungkin dari cara ngomong The atau case is jam terbang. jam terbang? You have to have a very long experience. I am an international lawyer with 20 years as an international lawyer and 4 years di sini. And most of Indonesian conglomerate are my client. Even Presiden Prabowo pun klien saya 25 tahun. Mungkin ada yang mau mulai jadi lawyer ya, anak muda. Apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan untuk menjadi Oke, sukses kayak Pak Hotman? First, sesudah lulus fakultas hukum, jangan sekolah lagi S2, S3. S2, S3 itu nggak begitu penting. Cari kerja di kantor pengacara yang besar, terutama yang banyak lawyer bulenya, dan di Jakarta. Dan bekerjalah di sana minimum 5 tahun. Lawyer tanpa jam terbang susah sukses. You have to have pengalaman yang sangat lama. Saya lihat Om Hotman itu sangat unggul dalam networking. Gimana cara anak muda sekarang bisa terbuka dengan networking? Ya, networking itu kan itu terbawa sendiri dengan pekerjaan. Kalau kamu bekerja di kantor pengacara yang besar, maka day by day you akan mulai bergaul dengan networking yang sangat luas. Itu adalah hasil dibangun bertahun-tahun. It's a long process. Kalau boleh tahu, cuan terbesarnya Om Hotman berapa? Saya pernah dapat 12 juta dolar dari satu kasus. Wow. 12 million US dollar. Wow. Is 15 years ago. 15 years ago. Ya, saya juga pemegang saham di 67 klub Holywing, including Atlas Beach Club terbesar di dunia, and kita ada 2 klub di Kuala Lumpur dan 1 di Bangkok. Hanya di Jakarta 67 night club. Kalau boleh tahu, Om Hotman kenapa terjun di bidang nightclub? Itu by accident karena ada teman yang dia ngajak. Itu pun baru 5 tahun terakhir, and in fact I enjoy that because saya suka dansa, saya suka mau menikmati hidup. Saya ditawarkan jadi menteri, saya nggak mau. I don't want to be government official. I want to have a free life. I already more than enough money as a lawyer. Maybe mungkin lawyer paling kaya. Iya. Ya. Lawyer paling kaya, paling unggul, paling Dari bagus. segi lawyer ya. Ya. Dan juga paling menginspirasikan bagi anak muda. Om baca buku nggak? Saya lebih banyak baca buku kasus-kasus, putusan-putusan pengadilan. Apa nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Pak Hotman? Nasihatnya, 1, jangan nyinyir. 2, bekerja keras. 3, tentukan tujuan kamu apa. And kejar sampai dapat. Menurut Pak Hotman, sekolah itu penting nggak? Sekolah itu penting sebagai basic jumping stone, tapi jangan terlalu tinggi
tinggi. Karena kalau gelar kamu terlalu banyak, kamu akan lupa akan pengalaman, orang pun akan segan mempekerjakan kamu. Sarjana hukum cukup, habis itu langsung kerja. Thank you banget Om Hotman untuk nasihatnya. Thank you. Halo semuanya, kita baru saja wawancari Hotman Paris. Dia bilang nasihatnya adalah untuk orang-orang yang mau masuk bidang lawyer ya. Kalian harus sekolah dulu ya, tapi nggak usah S2, nggak usah S3. Tapi kalian langsung selesai S1, langsung jadi lawyer dan kerja sangat-sangat keras ya. Jangan nyinyir katanya ya kan. Setiap penolakan adalah langkah pertama untuk kesuksesan. Ayo, let's go. Permisi Om. Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya sudah wawancari owner of ticket.com dan juga Hotman Paris. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om untuk kasih nasihat ke generasi muda? 1 menit saja please, boleh nggak? Thank you. Permisi Om. Om, boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya bikin bisnis channel wawancari orang-orang sukses kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya sudah wawancari Hotman Paris dan juga CEO of ticket.com dan juga konglomerat besar yang lain. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om untuk younger generation? Thank you Om. Permisi Om. Om, sorry ganggu banget Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Saya minta nasihat untuk younger generation. Saya bikin bisnis channel wawancari orang sukses kayak Om. Saya sudah wawancari orang-orang kayak seperti Hotman Paris dan juga CEO of ticket.com. Sedang meeting. Oke, sorry banget ya Om untuk ganggunya. Sorry banget. Oke guys, setelah 3 penolakan, mungkin 4 penolakan sama 2 kesuksesan, kita mendapatkan Pak Hotman dan juga Pak Mikala. Kita mendapatkan nasihatnya terbaik. Ya walaupun lagi keadaan demo atau keadaan rusuh ya, kita mendapatkan 2 orang penting seperti kayak gitu. Dan untuk close videonya, saya bakal kasih tahu Pak Hotman itu orang yang sangat-sangat berprestasi dan beristimewa ya. Pak Hotman itu orang yang gak main-main. Dia udah cash out $12 juta dari klien terbesar dia 15 tahun lalu. Dan itu gila banget. Kalian mau jadi lawyer ya, kalian mungkin harus ikut nasihatnya Pak Hotman. Kalian harus tahu gimana ya gerak-geriknya Pak Hotman dari 0 sampai 100. Kalian harus tahu ya kan. Dan untuk closing videonya, komen Sultan kalau kalian mau lihat video selanjutnya. Saya bakal syuting dimanapun, oke? Dan see you guys there. Saya bakal end of the video karena saya percaya bahwa setiap penolakan adalah langkah pertama untuk kesuksesan. Oke? See you guys in the next video.